Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukunna anak-anak yang solehah? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Umi dan abinya juga supaya sehat-sehat semua. Dan ingat, terus semangat di dalam menuntut ilmu, walaupun sampai detik ini kalian masih belajar melalui video-video yang Ustadz berikan kepada kalian. Anak-anak yang soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kalian sudah siap ya belajar hari ini? Baik, mudah-mudahan ya kalian sudah siap semua. Jangan ada yang lemes-lemes ya. Perhatikan ya nanti apa yang Ustaz sampaikan melalui video yang ada di depan kalian. Anak-anak yang solehah yang dirahmati Allah SWT, insya Allah hari ini kita akan belajar seperti biasa melalui video yang ada di depan kalian. Tapi sebelumnya ya, Ustaz akan sebutkan di sini tujuan daripada pembelajaran kita. Tujuannya anak-anak yang solehah dengan izin Allah SWT, kemudian melalui pembelajaran ini kalian bisa mengetahui dan memahami pentingnya sikap peduli. Ya, jadi Ustaz harapkan kepada kalian anak-anak yang solehah, sebelum Ustaz sampaikan materi sikap peduli, ya, maka Ustaz harapkan kepada kalian memperhatikan dengan baik dan seksama, ya, sehingga kalian bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Anak-anak yang solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang kita lakukan jika mendapati teman kita berada dalam kesulitan? Kira-kira ada yang bisa jawab? Baik, barakallahu fikunna. Jadi, apa yang kita lakukan jika mendapati teman-teman kita dalam kesulitan? Kemudian kedua, apakah kita meninggalkannya atau justru menolongnya? Kira-kira bagaimana? Kalian ya mendapati teman kalian dalam kesulitan, apakah kalian meninggalkannya, mengabaikannya begitu saja atau bagaimana? Ya tentunya anak-anak yang solehah, ya insya Allah anak yang solehah tidak akan meninggalkannya, ya, dan pasti akan menolongnya. Ya, jadi anak-anak yang solehah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong orang yang berada dalam kesulitan adalah sikap yang harus ditanamkan dalam hati kita. Ingat sekali lagi, menolong orang yang berada dalam kesulitan adalah sikap yang harus ditanamkan dalam hati kita. Ya. Jika seandainya ketika kita diberikan cobaan, maka kita akan senang jika ada yang peduli sama kita. Ketika kalian misalnya dalam keadaan yang kalian membutuhkan sesuatu misalnya, yang sesuatu itu sangat penting, sangat kalian perlukan. Kemudian ada orang yang peduli sama kalian, yang mau menolong kalian. Kira-kira senang nggak kalian? Pasti senang. Ya, pasti senang. Ketika kita dalam keadaan sangat membutuhkan, kemudian ada datang orang menolong kita, membantu kita, maka apa yang kita rasakan? Sangat senang. Ya. Maka tanamkanlah sikap itu anak-anak salehah. Apabila kita menolong orang lain, insya Allah Allah akan balas dengan pertolongan yang lain dari orang lain. Ya, jadi ketika kita menolong, insya Allah ketika kita dalam keadaan kesulitan, Allah juga akan turunkan, berikan penolong orang yang akan menolong kita. Ya, jadi itu. Kemudian anak-anak yang soleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap peduli adalah sikap yang mulia yang sudah dijanjikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya
naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Masya Allah. Di hari kiamat, anak-anakku yang soleha, kita sangat membutuhkan Allah. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kalian yang melapangkan satu kesusahan saudara kalian atau teman kalian di dunia, ya, maka Allah akan melapangkan dari kalian satu kesusahan daripada hari kiamat. Padahal hari kiamat itu sangat dahsyat, anak-anak yang soleha. Kita semua ingin mendapatkan pertolongan dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah anak-anak yang soleha, ya, tanamkan sikap peduli sama orang lain. Ya, lebih-lebih misalnya ada hubungan kekerabatan kalian, keluarga kalian perhatikan. Ketika mereka butuh apa, kalian berikan. Ketika mereka butuh pertolongan, kalian tolong mereka semampu kalian. Maka dengan itu, dengan sikap itu, maka kalian sudah memiliki sikap yang mulia, sikap yang terpuji, yang mana sikap itu akan mendatangkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak yang solehah, ya, nah, jadi mudah-mudahan, ya, Allah jadikan kita ini sebagai hamba yang selalu peduli kepada sesama, ya, dengan membantu orang yang kesusahan ataupun kesulitan. Insya Allah kalau kita saling membantu orang, maka Allah juga akan mendatangkan orang yang akan membantu kita. Anak-anak yang salehah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dan sebaliknya anak-anak yang saleh, hindarilah sikap tak acuh, ya, yang tidak mau tahu kepada orang lain. Ya, biarkan sajalah dia. Dia kan dia, saya kan saya. Jangan. Ya, tapi sekali lagi tanamkan sikap peduli dan hindarilah sikap tidak acuh kepada orang lain. Kenapa anak-anak yang solehah? Karena hal itu adalah sikap yang tercela baik di depan manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir pelajaran ini, ya, Ustaz harapkan kalian murojaah pelajaran yang sudah Ustaz sampaikan, ya, dan ingat pergunakanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai penutup, Ustaz ucapkan kepada kalian, barakallahu fikunna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.